anak-anak semua, kiranya semuanya masih tetap sehat, kuat, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika hari ini. Nah, kalian tentu sudah memperhatikan video yang Miss Nana berikan pada hari Senin kemarin tentang bagaimana cara membaca dan mengumpulkan data. Hari ini kita akan lebih banyak berlatih soal-soal tentang cara membaca dan mengumpulkan data tersebut. Nah, berikut kita akan lihat soal yang pertama. Berikut ini adalah beberapa nilai ulangan matematika daring. 7, 7, 8, 9, 8, 7, 9. Pertanyaannya, berapa kali Daril ulangan matematika? Yang kedua, berapa kali Daril mendapatkan nilai 7? Dan yang terakhir, berapa nilai tertinggi yang diperoleh Daril? Nah, kita akan sama-sama menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, kita hitung dulu nilai matematika yang diperoleh Daril yang terlihat pada layar kalian masing-masing. Ini ada berapa nilainya? Ya, kita lihat ya, berapa nilai ulangan matematika dan berapa kali Daril mengikuti ulangan matematika itu bisa dilihat dari berapa jumlah nilai yang dia peroleh ya. Kita hitung ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini menunjukkan bahwa Daril sudah 7 kali mengikuti ulangan matematika. Seperti itu, mudah bukan? Nah, yang kedua, berapa kali Daril mendapat nilai 7? Nah, dari angka-angka yang ada di layar ini, teman-teman, kita akan menghitung berapa nilai 7 yang dia peroleh selama ulangan. 1, 2, 3. Jadi, Daril ternyata mendapat nilai 7 sebanyak 3 kali saat mengikuti ulangan. Lalu pertanyaan yang ketiga, berapa nilai tertinggi yang diperoleh Daril? Nah, dari nilai-nilai yang ada di layar kalian ini, menurut kalian nilai yang tertinggi itu berapa? Benar sekali, nilai yang tertinggi adalah 9. Jadi, nilai Daril yang tertinggi adalah 9. Seperti itu, mudah bukan? Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, berikutnya anak-anak kita akan melihat soal yang ketiga. Nah, di sini sudah tersedia gambar diagram yang akan kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah keterangannya. Kalau ditemui atau kalian menemui soal seperti ini, kalian harus perhatikan keterangannya ya. Karena setiap keterangan pada diagram gambar itu berbeda-beda. Nah, mari kita lihat suruhannya. Yang pertama, berapa banyak siswa yang mendapat nilai 90? Yang kedua, berapa siswa yang meraih nilai tertinggi? Nah, kita lihat yang pertama dulu. Siswa yang mendapat nilai 90. Nah, di sini gambarnya ada 3. 2 yang besar sama 1 yang kecil. Ingat ketentuan pada keterangannya. Gambar yang besar mewakili 2 siswa. Gambar yang kecil mewakili 1 siswa. Artinya, jumlah yang ada pada nilai 90 ini kita hitung 2 ya untuk gambar yang besar. 2, 4, tambah yang kecil dihitung 1 berarti 5 semuanya ya. Karena yang besar dihitung 2, yang besar ini juga 2, yang kecil 1. Jadi 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5. Maka jumlah siswa yang mendapat nilai 90 berjumlah 5 orang. Nah, berikut pertanyaan yang kedua. Berapa siswa yang meraih nilai tertinggi? Nah, kita perhatikan lagi nilai tertinggi di sini berapa? Ya, tepat sekali. Nilai tertingginya adalah 95. Maka kita lihat lagi diagram gambarnya.
sesuaikan dengan keterangan atau ketentuannya. Nah, di situ ketentuannya yang besar mewakili 2 siswa, gambar yang kecil mewakili 1 siswa. Berarti ini 2 ditambah 1. Ya, jadi siswa yang mendapat nilai tertinggi 95 berjumlah 3 orang. Seperti itu, mudah sekali bisa anak-anak kerjakan sendiri kalau menemui soal-soal yang sejenis. Nah, anak-anak, soal berikutnya akan kita pelajari adalah misalkan diberikan data sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil panen buah-buahan mulai dari apel, jeruk, anggur, durian. Misalnya kalian diberikan pertanyaan seperti ini. Hasil panen buah terbanyak adalah titik-titik dan hasil panen buah paling sedikit adalah titik-titik. Nah, hari Senin kemarin Miss Nana sudah sempat menjelaskan bagaimana cara membaca data dari tabel ini ya. Jadi jangan lupa kalian selalu menarik garis dari area sini ke samping sini sehingga angka untuk mengukur berapa banyak hasil panennya itu ada di sebelah kiri ini ya. Jadi silakan ditarik garis dari situ lalu kemudian bisa diketahui berapa jumlahnya. Nah, kita lihat dari diagram batang ini, diagram batang ini kalian bisa mengamati mana yang paling tinggi. Nah, di sini ternyata durian punya paling tinggi ya. Nah, ini dia paling tinggi. Jadi kita lihat dia berapa hasil panennya. Kalau saya tarik garis ke sini untuk bisa kita ukur dengan angka, ternyata hasil panen durian itu adalah yang paling tinggi adalah sebanyak 30 kg. Jadi, kalau ditanyakan hasil panen terbanyak, ya tentu kita sudah tahu bahwa hasil panen buah durian. Lalu ditanya lagi hasil panen yang paling sedikit. Nah, kita lihat lagi diagram batang ini mana yang paling kecil ya. Ternyata yang paling sedikit adalah jeruk ya. Dia di bawah 10. Berarti hasil panen paling sedikit adalah buah jeruk. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, tidak susah untuk membaca data kemudian menentukan mana hasil panen terbanyak, mana hasil panen terkecil. Jadi, kalian bisa lihat kalau misalnya ada contoh soal yang lain, kalian sudah bisa tebak. Yang penting kalian tahu benar bagaimana cara membaca data yang baik menggunakan grafik batang atau diagram batang seperti ini. Nah, berikutnya anak-anak, kalau kalian diberikan grafik garis seperti yang ada di layar kalian ini, kalian misalnya diberikan pertanyaan berapa jumlah peserta kursus pada tahun 2007. Nah, saya masih ingat hari Senin kemarin saya sudah sempat mengajarkan cara membaca grafik garis atau diagram garis seperti yang ada pada layar kalian ini. Jadi kalau misalnya diberikan soal seperti ini lalu ditanya berapa jumlah peserta kursus bahasa Inggris pada tahun 2007, kalian tinggal lihat garisnya. Ini kalau saya tarik ke atas lalu tarik ke samping, ternyata jumlah pesertanya adalah 10. Jadi cara membacanya tidak jauh berbeda dengan cara kalian membaca diagram batang yang tadi ya. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan lagi, berapa jumlah peserta terbanyak? Nah, terbanyak itu kalian lihat semakin naik garisnya ada di sini ya. Di sini sama di sini. Jadi jumlah peserta terbanyak adalah pada tahun 2010 dan 2011, yaitu berapa? Tahun 2010 dan 2011 itu pesertanya sejumlah 20 orang ya. Jadi karena grafik atau garis pada tahun 2010 dan 2011 ini sama-sama berhenti di angka 20, maka ini adalah tahun di mana jumlah peserta paling banyak, sebanyak 20 ya. Jadi cara membacanya mudah, tinggal kalian mencocokkan atau menarik garis dari bawah sini
ke samping, karena yang di samping ini menunjukkan jumlah pesertanya ya, area sini. Kalau sudah dikasih keterangan jumlah peserta, berarti itu menunjukkan bahwa jumlah peserta yang bisa kita hitung adalah sudah taruh angkanya di sini. Jadi kalian tinggal lihat, tarik garis, dan bisa mengecek sendiri. Seperti itu ya, tidak sulit. Selamat belajar. Kalau misalnya ada tugas, silahkan dikerjakan, caranya sama. Nah, berikutnya anak-anak, Miss akan menjelaskan gimana caranya kalian menjawab soal yang berhubungan dengan diagram lingkaran. Misalnya, diberikan diagram lingkaran seperti yang terlihat pada gambar yang ada di layar masing-masing. Di situ ada diagram lingkaran tentang kegemaran anak-anak sekolah, mulai dari bola voli, renang, sepak bola, dan bulu tangkis, beserta dengan presentasinya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya kalian ditanya berapa presentasi terbesar atau yang terkecil, tentu itu hal yang mudah sekali kalian jawab ya. Tinggal kalian perhatikan pada presentasinya. Angka yang paling kecil yaitu adalah kegemaran yang paling sedikit diminati, sedangkan yang paling besar adalah yang paling banyak diminati. Nah, kalau tinggal dilihat dari sini, angka yang paling kecil presentasinya itu ada 21%, yaitu pada olahraga renang dan juga sepak bola. Sedangkan yang paling tinggi itu ada di 33%. Nah, hal-hal seperti ini tidak akan terlalu saya bahas karena menurut saya tinggal langsung dilihat, anak-anak sudah bisa mengerti. Nah, satu hal yang mau saya jelaskan di sini adalah ketika kalian diketahui adalah jumlah siswa seluruhnya 100 orang. Maka pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau kamu mencari tahu berapa jumlah orang yang suka bola voli? Karena di sini bola volinya hanya dalam bentuk presentasi 25%. Nah, kamu diminta untuk mencari tahu 25% dari 100 orang itu berapa orang. Nah, ini yang mau saya fokus di sini karena ini perlu untuk kita pelajari sama-sama ya. Jadi kalau ditanya presentasi berapa banyak orang dari presentasi ini, maka cara mengerjakannya adalah tinggal kita lihat presentasi dari bola voli ada berapa? Oh iya, 25%. Nah, 25% jangan lupa pembelajaran semester 1 25/100 ya. 25/100 dikali dengan jumlah siswa seluruhnya. Jumlah siswa seluruhnya ada 100 ya. Jadi ini kalian bisa kasih kecil juga boleh, tetapi silahkan kalian perhatikan mau kecilkan dari atas ke bawah atau dari samping sini ke sini, boleh, terserah ya. Kalau saya lebih memilih untuk mengecilkan ini 100 bagi 100 1, ini juga 100 bagi 100 1. Intinya kalau posisinya di atas sama di bawah bisa dikecilkan ya. Jadi semuanya tinggal 1, tinggal 25 saya kali dengan 1. Jadi 25 kali 1 berapa? Tetap 25. Jadi 25 orang yang menyukai bola voli. Jadi itu ternyata presentasi 25% itu menggambarkan 25 orang yang menyukai bola voli. Seperti itu. Lalu berikut lagi untuk bulu tangkis 33%, berarti tinggal kita masukkan saja 33/100 kali 100. Nah, tinggal saya coret 100 bagi 100 1, 100 bagi 100 juga di sini 1, berarti tinggal 33 kali 1 ya 33 orang, seperti itu. Nanti untuk renang dan sepak bola ini kan presentasinya sama, silakan kalian hitung sendiri ya. Mudah bukan? Tidak sulit, sangat mudah. Tinggal yang penting kalian bisa memperhatikannya dengan baik lalu mencontohkan seperti apa yang Miss kerjakan ini ya. Selamat mencoba. Ada tugas yang harus kalian kerjakan, silakan dikerjakan berdasarkan contoh-contoh yang diberikan ini. Dan kalau menemui kendala silakan menghubungi wali kelasnya masing-masing.
Oke, anak-anak semua, selamat belajar. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Jangan lupa untuk menulisnya dengan rapi sehingga bisa dibaca oleh wali kelasnya dengan baik ya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Shalom.